Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Salam guru hebat Indonesia. Pada video ini merupakan sebuah aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Hilmi, guru SMP Negeri 3 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang guru, tentu kita harus terus belajar tanpa henti dalam perkembangan zaman ini. Setelah saya menyaksikan dan memahami apa yang disampaikan pada tiap modul yang dipaparkan, saya memahami dan menggarisbawahi poin-poin penting dalam tiap modulnya. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang guru, belajar merupakan suatu kewajiban yang tanpa henti agar bisa mengantarkan siswa menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami siswa kita sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan zamannya, karena zaman mereka dengan kita itu berbeda. Apa peran saya sebagai seorang guru? Peran saya sebagai seorang guru sangat besar, karena hal apapun yang saya lakukan di dalam kelas, baik perbuatan dan perkataan, akan menjadi pelajaran bagi murid di masa yang akan datang. Hal kecil ini akan berkontribusi pada mereka di masa nanti. Ketika kita di kelas sebagai guru, secara tidak langsung, kita sedang membentuk masyarakat di masa yang akan datang. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru adalah tantangan karena perubahan zaman yang dinamis. Pendidikan pada umumnya, daya upaya dan budi pekerti tiap siswa. Cara siswa kita melihat kita dalam mengajar adalah cerminan mereka di masa depan nanti. Karena kita adalah acuan motivasi siswa secara tak langsung. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Mendidik tidak hanya sebatas transfer ilmu atau memberikan pengetahuan kepada siswa, namun harus bisa mendidik keterampilan berpikir siswa serta mengembangkan kecerdasan batin mereka. Pendidikan selama 1 abad. Sebagai seorang guru, Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among, yaitu seorang guru harus komitmen sebagai seorang teladan. Seorang guru yang membangkitkan semangat muridnya dan seorang guru yang memberikan dorongan kepada murid agar mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 bagian tubuh, yakni jasmani dan rohani. Maka murid perlu dididik secara lahir dan batin agar menjadi manusia yang seutuhnya. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid ada 3. Pertama, keadaan, alam, dan zaman. Murid di kota dengan di desa itu berbeda keadaannya dalam belajar. Maka pemenuhan kebutuhan dalam belajar pun hal berbeda juga. Disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan zaman, dan disesuaikan dengan alamnya. Asas Trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya juga berperan sangat penting. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti dan watak manusia itu berbeda, yang membagi menjadi bagian biologis dan inteligensi yang berubah karena suatu lingkungan. Dan terakhir modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia.
Pendidik sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu caranya. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan oleh para bapak ibu guru sekalian. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasannya, melainkan juga secara tak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran guru, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan belajar yang optimal bagi murid. Merdeka Belajar merupakan salah satu cara agar pembelajaran menjadi efektif dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu guru sekalian, ayo kita belajar dengan menggunakan pemahaman Merdeka Belajar pada abad 21. Karena sejatinya kebutuhan siswa dengan kita itu berbeda. Di masa depan siswa akan menghadapi tantangan yang lebih dari kita yang hadapi saat ini di masa dulu. Sekian dari saya, salam hebat Bapak Ibu guru Indonesia.